Bismillahirrahmanirrahim. Salam bahagia luar dalam, salam sadar lahir batin. Membicarakan kesadaran. Apa sih kesadaran itu? Seringkali kita di dalam dialog di dalam channel ini Kabar Kolam, kesadaran adalah mutmainah atau rasa eling dumateng Gusti Allah. Sadar atau ingat atau menyadari. Pertanyaannya, kita sekarang sadar sebagai siapa? Sebagai manusia atau sebagai yang mana? Karena sudah kita pernah jelaskan atau kita wadarkan sesuai pengetahuan channel ini, jika kita itu terdiri dari berbagai macam unsur. Ada unsur geleger fisik, ada unsur kerohanian, atau bahasa umum lahir batin. Tapi ada unsur lahiriah dan batiniah. Kita juga pernah membahas tentang sifat alif lam mim atau sifat alif sifat hidup, sifat Allah yang ada di dalam diri manusia, sifat lam sifat empat malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, atau sifat empat nafsu, dan juga sifat mim sifat Nur Muhammad, rosotan kenaneng owah, atau bisa dibilang perasaan yang tidak pernah goyah kepada Allah. Jadi lebih ke perasaan yang tidak pernah goyah tentang Allah, tentang Rahman Rahim Allah, tentang Maha Pengampun Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang kesucian Allah, dan lain-lain. Intinya tidak pernah perasaan ini goyah ke Allah. Itulah yang dinamakan Nur Muhammad. Nah, ada juga ayat yang mengatakan, kalau kakek saya bilang itu, sak temene ora ono langit bumi saisine tanpa ono Nur Muhammad. Atau gini, sesungguhnya saya tidak akan menciptakan seluruh langit bumi seisinya semesta alam ini semuanya tanpa Nur Muhammad, jika tidak ada Nur Muhammad. Pertanyaannya, Nur Muhammad tadi apa? Tadi kan sudah kita bilang di depan, rosotan kenaneng owah. Jadi bisa dikatakan jika analoginya semua roti bahan bakunya tepung, semua jenis minuman bahan bakunya air, maka semua penciptaan bahan bakunya Nur Muhammad. Dari sini bisa disepakati. Jika bisa, mari kita lanjut. Sekarang kita sering bicara tentang benar salah, tentang sedih senang, tentang sakit sehat, dan macam-macam. Intinya di dalam kehidupan itu selalu ada dua pasangan dan dua pertentangan. Ada yang namanya pasangan, ada yang namanya pertentangan. Misalkan gini, kalau surga, apakah pasangannya neraka? Bukan dong. Pasangan surga adalah kedamaian, ketentraman, kenyamanan, dan hal-hal yang menyenangkan. Kalau pasangan neraka, hal-hal yang tidak membahagiakan. Kan kebalikannya, begitu toh. Bukan pasangan. Jadi ada lawan kata surga, neraka, lawan baik, buruk, bukan pasangan ya. Kalau baik itu pasangannya ya hal-hal yang membahagiakan, kalau buruk yang tidak membahagiakan. Itu kadangkala kita salah, atau bukan salah sih. Setiap orang punya penilaian masing-masing. Misalkan ini tentang bicara cinta. Cinta itu ada yang mengatakan jika tidak cemburu maka tandanya tidak cinta. Sementara pemahaman yang lain mengatakan, kakak saya utamanya, orang yang cemburu itu bukan tanda cinta, dia tandanya tidak percaya sama pasangannya. Setelah saya mendengarkan logikanya, kalau diangan-angan benar. Kadang cemburu itu tidak masuk akal. Misalkan pasangan kita dibojeng teman kita, padahal teman kita itu orang yang biasa-biasa, mungkin nggak ada perasaan macam-macam, tapi karena kita termakan cemburu, kita
merasa tidak nyaman. Nah, hal-hal semacam ini yang akhirnya jadi problem di dalam diri manusia yang tidak sadar. Kita beralih lagi kembali ke awal kita bicara tentang kesadaran tadi. Mari coba setiap kali kita hendak melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, kita memakai kacamata mutmainah atau kesadaran, yaitu sifat Jibril. Sifat ingat, eling, sadar tentang bahwa kita semua dasarnya itu dari Nur Muhammad. Penciptaan kita dari Nur Muhammad. Rosotan kenaneng Allah ke Allah. Perasaan yang tidak pernah goyah kepada Allah. Nah, ketika kita mulai sedih, mulai cemas, mulai marah, mulai takut, mulai merasa harga diri kita dilecehkan, apakah kita itu sedang di zona Nur Muhammad? Tidak kan, ternyata kita sedang keluar dari rosotan kenaneng Allah, keluar dari perasaan yang tidak pernah goyah ke dalam Allah, kedamaian Allah dan lain-lain. Ya terus gimana Om? Ya udah, sebenarnya sangat mudah dan simpel. Apapun masalah yang terlihat mata telanjang ini, yang terdengar telinga ini, itu sebenarnya sebuah kejadian dan keniscayaan yang sudah ditakdirkan terjadi. Kita bisa memilih, kita di zona sadar tetap di dalam zona Nur Muhammad, apa kita terpengaruh terbawa arus ke luar, yaitu kita ikut sedih karena menyaksikan penderitaan, kita ikut marah karena menyaksikan keangkar murkaan, atau kita tetap diam dan tetap menikmati hidup. Nah, sementara di dalam beberapa ayat dikatakan manusia yang terbaik adalah yang lebih bermanfaat bagi yang lain. Pertanyaannya, apakah jika kita melihat dua sosok, satu dianiaya, satu penganiaya, kita akan membenci penganiaya dan kita akan ikut merasakan penderitaan kesedihan yang dianiaya, atau kita menyelesaikan dengan cara kesadaran? Coba kita renungkan sejenak. Jika kita membenci si angkara murka tadi, akhirnya kita membantu orang yang dianiaya dan kita hajar dengan kebencian kita, kemarahan kita. Akhirnya kita jadi orang penganiaya yang orang menganiaya tadi. Apakah masalah selesai? Mungkin si penganiaya berhenti menganiaya saat itu dan si teraniaya sudah tidak teraniaya lagi, tapi kan tetap saja sudah sempat teraniaya dan kita menambah kebencian kepada yang menganiaya. Kita menganiaya dia dan dia ganti teraniaya, kita yang menganiaya. Akhirnya semua teraniaya. Saya teraniaya dengan kemarahan saya dan kekuasaan saya, sehingga saya bisa menganiaya orang yang menganiaya, sehingga yang menganiaya jadi teraniaya. Sementara yang teraniaya tadi belum terobati karena sudah sedang teraniaya, artinya sudah sedang dalam kondisi jatuh sakit. Coba, jika kita menyaksikan hal itu, apa yang kita lakukan? Nah, ini kita sedang bicara tentang Nur Muhammad dan keluar Nur Muhammad. Mari kita sadari bahwa semua hal yang telah keluar ke Nur Muhammad itu adalah keaniayaan kepada diri sendiri. Ibarat ginilah, kalau kita melihat teman kita marah, itu sebenarnya dia sedang teraniaya, diperbudak rasa marahnya. Jika kita bicara tentang agama, rasa marah adalah setan. Jadi dia sedang kesetanan. Setan sedang menganiayanya atau sedang memperbudaknya. Setan sedang menghajarnya. Kalau kita analogikan, dibayangkan anak yang dihajar itu dipecuti atau dibacok atau dipistol atau dibakar, maka dia akan sedang kesakitan sekali. Nah, ketika si orang pemarah tadi posisi sedang sebenarnya kesakitan, kita memandang dia sedang sakit, sedang misalkan stroke, atau dia sedang lumpuh atau sedang tak berdaya, apakah kita tega menambah penderitaannya dengan kita memarahinya juga, kita berantem dengannya, atau kita menyembuhkan supaya dia sadar dan tidak lagi marah, sehingga dia tidak
diperbudak setan marah. Gimana menurut panjenengan? Apakah bahasa saya bulat? Coba gini, ketika Anda menganggap semua anak cucu Adam manusia di muka bumi ini adalah saudara, kemudian Anda melihat anak ini atau manusia saudara Anda ini, taruhlah kakinya itu cacat, terus baru kecelakaan, patah tulang, darahnya mengucur kemana-mana, napasnya tersengal-sengal, hampir meninggal. Dia sudah parah sakitnya. Apakah kita segera menghajar dan membunuhnya, atau kita berusaha menghiburnya, kemudian membangkitkan semangatnya supaya berubah dan sembuh? Coba, jika kita mau menyadari dengan kacamata ini, sebenarnya orang-orang pemarah tadi, orang-orang yang tidak bijaksana, orang-orang yang menganiaya, hakikatnya dia sedang dianiaya atau diperbudak setan. Kalau kita analogikan, dia sedang cacat tadi, dia sedang hancur-hancurnya tadi. Sementara kita sebagai bakal yang sama, Nur Muhammad yang sama, kenapa kita tidak mengajak dia kembali ke Nur Muhammad? Satu, kita mendoakan dia supaya dapat hidayah, dan karena keimanan kita Allah Maha Kuasa memberi hidayah, maka pasti diberi hidayah. Kedua, kita menghentikan sesuatu yang bisa merugikan yang lain. Jika cara menganiayanya berbentuk fisik, maka kita boleh amar ma'ruf dalam fisik juga. Kita stop, kita tahan atau kita hentikan, entah kita lumpuhkan dulu supaya tidak berlanjut merugikan fisik yang lain. Kemudian secara psikologi, secara kerohanian, kita ajak dia ke arah kesadaran. Mungkin tidak langsung bisa ya, karena hidayah milik Allah, tapi kan kita sudah di zona Nur Muhammad ini, rasa yang tan kenangan Allah, perasaan yang tidak pernah goyah, yakin 1000% atau di atas rata-rata tentang Allah itu Maha Kuasa memberi hidayah. Maka kita peluk, kita cintai juga dia, kita sadarkan dengan olah asih kita sebisa kita, dan atas izin hidayah Allah pasti dia akan berubah. Dan ini tidak hayal, kan banyak seorang yang keluar dari penjara yang sebelumnya jadi perampok garang, tiba-tiba keluar jadi ustadz, karena di dunia penjara tadi dia dihadirkan penceramah atau religius lah yang bisa membantu dia mendapatkan hidayah. Akhirnya karena dia insaf, akhirnya jadi orang yang lebih baik di kehidupannya. Ibarat dalam lingkungan penjara semacam fermentasi, kalau dia itu sebelumnya jadi sampah masyarakat, begitu difermentasi di penjara keluar jadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Semoga sedikit mengajak kesadaran bahwa kita adalah satu yang sama. Anda adalah saya adalah Anda, karena tidak ada Anda, tidak ada saya tanpa ada Nur Muhammad, tidak ada bumi langit seisinya tanpa ada Nur Muhammad. Maka Anda ya saya ya Anda, sama-sama dari Nur Muhammad yang sama. Maka Allahumma kita saling mengingatkan dari sekarang dan seterusnya, kita itu sebenarnya tetap cukup kembali ke dalam diri hakikat kita Nur Muhammad, yaitu rasa tan kenangan Allah, perasaan yang tidak pernah goyah, merasakan surga Allah, merasakan cinta kasih Allah yang luas tanpa batas, merasakan kejernihan lahir batin suci, merasakan kemuliaan hidup sempurna selama-lamanya. Kun fayakun, masya Allah.